Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema kita pada malam hari ini, budaya dan wisata bangkit pasca Covid. Dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Guntur Talajan. Kita langsung saja Pak, ada revival, ada yang namanya era baru untuk pariwisata dan kebudayaan kita. Seperti apa Pak yang ditawarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah? Baik, terima kasih. Yang kedua kalinya saya kembali lagi. Jadi hasil rapat kami dengan Kepala Dinas Kalimantan Tengah kemarin dengan 13 kota, masih ada beberapa daerah nanti yang anggarannya dan kegiatannya terutama untuk festival dan berwisata di akhir tahun yang dimungkinkan masih ada. Ini kita akan sama-sama mempromosikannya. Contohnya di samping itu Madi Safar. Kemudian ada beberapa festival yang intinya atau kegiatannya seni dan budaya. Misalnya di Morong Raya, kemudian Lamandau, Sukamara, Kapuas. Ini ada beberapa event kabupaten yang memungkinkan nanti kalau memang bisa selesai akhir tahun ini COVID ini. Ini kaitannya seni dan budaya. Nah, dari sisi personil, kemudian pelaku tari seni dan budaya ini kami juga selama ini terus komunikasi. Kita ada grup dalam ruangan menggunakan media sosial ini sudah jalan. Ada berapa lagu, ada berapa judul kerungut daerah maupun pop yang tentang sosialisasi COVID ini. Ini yang saya bangga dengan pelaku seni dan budaya dan kesadaran mereka menghibur masyarakat. Tentang pariwisata, strategi kita ke depan adalah menginventarisir dan memperkuat yang sudah bagus, yang sudah banyak pengunjungnya, yang sudah terkenal destinasinya. Kalau di Kalimantan Tengah sendiri barometer pariwisata itu di mana sih Pak? Kita barometer kita adalah Tanjung Puting, tetap di Tanjung Puting, dan Taman Nasional Sebangau, Ujung Pandaran, kemudian juga hampir semua kabupaten ada minimal 3 prioritas dan unggulan pariwisata kita. Yang di Kota Palangkaraya ini Taman Nasional Sebangau, Pasut Kemelu, kemudian Bukit Batu, kemudian ada Pogoalas, ada Tangkiling, Bukit Tangkiling, dan kuliner kita, Kampung Lauk, ada juga Tunggal Sengumang. Ini yang unggulan-unggulan di semua kabupaten dan kota itu ada, minimal 3 bahkan lebih. Bisnis plan ke depannya dari pariwisata sendiri yang mana Pak yang menjadi skala prioritas? Apakah wisata bahari mungkin, ataukah wisata seperti teman-teman tadi wisata budaya, atau Kalimantan Tengah kita mempunyai keunggulan tersendiri dan kami yakin bahwa akan booming setelah normal nanti, setelah suasananya aman dan tidak ada bencana lagi. Untuk pemulihan masyarakat yang katakan tadi, yang suasananya saat ini adalah dalam keadaan ketakutan, trauma, kemudian juga sepi dan haus hiburan, pasti nanti arahnya adalah ke wisata. Dan wisata banyak pilihan. Salah satu yang terkenal dan saya kira tidak ada tempat lain Kalimantan Tengah, Palangkaraya, dan juga kabupaten lain adalah alam kita, yaitu ekowisata kita dan orang hutan kita, termasuk juga sungai, ada arung jeram, sampai kepada khas itu wisata kuliner daerah masing-masing. Ini yang kita perkuat dengan promosi. Tentu tadi protokol yang baru, saya kira ini akan ada perubahan. Protokol kesehatan. Mungkin ini yang akan kami tetapkan bersama nanti dengan semua mitra kami, dengan pelaku wisata, Asita, PHRI, kemudian guide, travel wisata, terutama protokol kesehatan ini. Tempat duduk, contoh restoran. Mungkin nggak bisa lagi yang harus berdempetan, tempat duduk kafe misalnya, kemudian hotel juga harus sebelum masuk ke hotel ada cuci tangan. Bandara juga, pintu masuk bandara, pelabuhan harus cuci tangan. Artinya kebersihan itu yang diutamakan. Dan ini sesuai dengan moto pariwisata Sata Pesona. Yang pertama itu aman, bersih. Nah, ini yang kedepannya nanti yang akan merubah suasana pelayanan pariwisata di Kalimantan Tengah. Dari segi karakter sumber daya manusia kita ini juga akan berpengaruh, karena selama ini kan tadi sudah saya katakan
terutama karyawan hotel, homestay dan sampai kepada guide itu banyak yang di PHK dan dirumahkan. Nah ini tentu sumber daya manusia ini kita akan memperkuat nanti diklat atau pelatihan lah, supaya pelayanan sebagai garda terdepan ya sumber daya manusia di sektor ya yang kaitan dengan penyambutan tamu dan sebagainya ini betul-betul bisa merubah, artinya suasana pelayanan yang berubah dengan sebelumnya. Salah satu yang saat ini yang kita rasakan adalah bagaimana menjaga kesehatan ini. Artinya semua destinasi dipastikan sehat. Jangan sampai ada yang menakutkan. Kemudian untuk infrastrukturnya sendiri seperti apa Pak, sarana dan prasarana saat ini? Kalau infrastruktur saya kira kita kan sudah ada yang ada, tidak ada perubahan, tidak ada yang rusak, tidak ada yang berubah. Ya, jadi sampai sini masih terjaga dengan baik. Hanya ada penambahan di beberapa item tadi seperti tempat cuci tangan. Salah satu itu SDM-nya lah terutama. Kemudian promosi. Kami dari provinsi akan memperkuat dan mendukung 13 kabupaten dan 1 kota termasuk pelaku wisata, pelaku usaha wisata untuk mempromosi, untuk memasarkan ya kepada dunia luar dan pengunjung-pengunjung yang akan datang ke Kalteng atau ke Palangkaraya. Kemudian bagaimana Pak? Pelaku-pelaku usaha ini tadi Bapak mengatakan bahwa secara psikologi mereka pun terdampak. Bagaimana untuk meng-up mereka kembali? Pastikan teman-teman dari Dinas Pariwisata ini sendiri memiliki cara. Karena sekian lama mereka harus rehat, mereka harus calling down dulu. Bagaimana Pak? Inilah yang kita harapkan dan kita doakan. Saat ini kan masih suasana bencana dan masih suasana kita itu berdiam diri, tinggal di rumah saja, tidak boleh rapat, tidak boleh bertemu, tidak boleh membuka usaha. Nah selesai nanti kita sudah punya. Tadi yang saya katakan, kami sudah rapat dengan di satu kota akan segera memiliki program, memiliki promosi, pemasaran, kemudian juga menyiapkan tempat dan fasilitas pariwisata yang selama ini dan saat ini yang sudah ramai dikunjungi oleh masyarakat. Contoh di Barito Selatan, Barsel. Saya dapat laporan melalui Pak Kadisnya, Pak Manat, bahwa dalam waktu dekat ada kapal susur sungai yang cukup besar dan cukup representatif, tambahan untuk fasilitas untuk wisata. Kapal susur sungai yang akan di-launching nanti setelah COVID ini. Ini salah satu upaya-upaya kami sampai ke daerah bagaimana fasilitas ini tetap terjaga dan tetap tersedia. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, ketika teman-teman dari pelaku bisnis pariwisata ini sendiri, saya katakan bisnis karena memang kita sudah akan menuju ke industri pariwisata. Seperti harapan dari Presiden kita sendiri, bahwa pariwisata menjadi yang terdepan, di samping yang lain-lain juga tentunya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Pak, untuk pengunjung atau untuk masyarakat sendiri ketika mereka sempat mengalami down, kemudian pendanaan mereka ini seperti apa? Orang berpikir ketika dia melakukan pariwisata atau berwisata, mengunjungi destinasi wisata itu memerlukan dana dan biaya. Bagaimana menciptakan wisata yang murah bersahabat dengan kantong masyarakat seperti sekarang ini? Ini kaitan dengan dana dan juga modal ya. Yang jelas modal dari masyarakat Pak. Saya memaklumi dan kita memahami dan kita sendiri bahwa saat ini kondisi dari sisi modal, dari sisi pemasukan pengusaha pariwisata kita, mulai yang kecil, menengah sampai yang kelas hotel berbintang tadi pasti mengalami gejolak artinya dana. Nah oleh sebab itu banyak terkait nanti kaitan dengan modal dan dana ini adalah perbankan. Kalau untuk masyarakat sendiri Pak, untuk pengunjungnya bagaimana mereka bisa merasakan berwisata tetapi dengan dana yang bersahabat di kantong? Itulah kan masing-masing daerah untuk masuk, contohnya di Taman Nasional Sembawang kira-kira ada karcis. Karcis itu kan ada peraturan daerahnya. Dan tidak terlalu mahal. Saya kira selama ini terjangkau. Jadi kalau harga katakanlah, mohon maaf harga warung, harga lapak, saya kira itu menyesuaikan saja karena sekarang kan kita ke pasar aja ada yang turun harga harga barang Nah, tapi ada juga yang naik. Bagaimana dengan standar-standar hotel yang selama mungkin high class, kemudian bagaimana apakah ada yang namanya misalnya promosi atau diskon seperti apa? Pasti ada.
Saya kira ini kebijakan intern dari perhotelan. Oke, ditahan Karena di ada kebijakan pengurusnya. intern dulu, Ya. Pak. Kita Ada itu namanya berikan dulu promosi, kesempatan yang mulai diskon seperti pesawat juga ya. Pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan pada malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.